Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Jadi kami dari kelompok 4 akan menjawab salah satu soal yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan anggota-anggota kami. Pertama ada Mardiana Jawair, yang kedua ada Muhammad Rizky Dwi Artika, kemudian ada Sandy Febrianti, kemudian Waude Nur Afifah, kemudian ada Aldin, ada Ibrahim, ada Gusmawan, ada Muhammad Rizan, kemudian ada Naila Septia Ramadan. Jadi kami akan bawa menjawab soal nomor 4 halaman 137. Di sini pertanyaannya adalah tentukan MB aksen garis atas B ID dan MB garis atas B aksen ID jika diberikan basis B sama dengan, teman-teman bisa lihat di sini, kemudian ada B aksen dengan vektor seperti ini. Kemudian disuruh tunjukkan dengan perhitungan bahwa MB aksen garis atas B ID dikali MB garis atas B aksen ID harus sama dengan matriks identitas. Kemudian kita langsung jawab saja. Jadi diketahui bahwa basis yang diberikan dengan B1 nilainya ini, kemudian B2 dan seterusnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian kita disuruh tunjukkan bahwa MB aksen garis atas B ID dikali MB garis atas B aksen ID apakah sama dengan identitas, matriks identitas. Nah, dari basis ini kita bisa ubah ke dalam bentuk matriks. Ini sebagai SB-nya, kemudian SB aksennya adalah ini. Oke. Kemudian ada yang namanya rumus matriks perubahan basis atau identitas. Sebuah vektor V dapat ditulis berdasarkan basis B, maka ada vektor koordinat CB sehingga V sama dengan SB CB. Maka jika V sama dengan V, maka SB CB sama dengan SB aksen CB aksen. Karena SB aksen adalah matriks invertible, karena basis selalu besar, selalu bebas linear, maka ini bisa dibalik. Jadi kita kalikan kedua rows dengan inverse-nya SB inverse di sebelah kiri. Jadi teman-teman harus ingat sifat ini, ketika SB aksen inverse dikali SB aksen maka sama dengan matriks identitas. Kemudian jika identitas dikali suatu koefisien B aksen itu sama dengan koefisien itu sendiri. Jadi ketika demikian maka jadi kedua ruas tadi ini masing-masing dikalikan dengan inverse-nya, dikali dengan SB aksen inverse. Nah, yang kiri dikalikan SB aksen inverse, yang kanan juga. Kemudian ini tetap. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam SB aksen inverse-nya dikali dengan SB. Nah, teman-teman ingat tadi bahwa ketika SB aksen inverse dikali dengan XB aksen maka itu sama dengan identitas, dan identitas dikali dengan CB aksen maka tetap sama saja dengan CB aksen. Kemudian dipindahkan ke sebelah, CB aksen itu sama dengan SB aksen inverse dikali SB CB. Nah, ini kita bisa pisahkan, kita hanya fokuskan kepada, untuk CB aksen itu kita fokuskan kepada SB aksen inverse dikali SB, dan untuk CB-nya itu kita fokuskan kepada sama dengan SB inverse dikali SB aksen. Jadi jika CB domain basis sama dengan B dan CB aksen kodomain basis sama dengan B aksen, representasi matriks peta identitas itulah MB garis atas B aksen. Jadi nama matriks identitas relatif antar basis. Berarti peta identitas dapat diukur dari B sebagai input ke B aksen sebagai output. Nah, kemudian untuk CB aksen sama dengan MB garis atas B aksen. Maka matriks identitas dari basis B ke B dan notasi MB garis atas B aksen ID adalah MB garis atas B aksen atau dikali ID sama dengan SB inverse XB aksen inverse dikali SB. Nah, begitu pula sebaliknya ketika MB
MB aksen garis atas B dikali ID sama dengan SB inverse dikali SB aksen, sehingga ketika kedua ini dikalikan itu sama dengan identitasnya. Nah, kemudian jadi bisa dibuktikan bahwa MB garis atas B aksen ID dikali MB aksen garis atas B ID sama dengan matriks identitas. Nah, untuk lebih meyakinkan, maka kita di sini melakukan pembuktian. Nah, kita sudah diberikan matriks XB, kemudian SB aksen. Nah, pertama kita tunjukkan dulu bahwa MB aksen MB garis atas B aksen ID sama dengan SB aksen inverse SB. Nah, karena SB-nya sudah kita ketahui, namun kita belum ketahui untuk SB aksen inverse-nya. Jadi kita cari dulu SB aksen inverse-nya menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama, ini kita kalikan dengan SB aksen itu kita kalikan dengan kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan untuk R2 supaya bagian sini 0 menjadi 0, maka R2 itu kita kurangi dengan R1 sehingga didapatkan hasil ini. Nah, untuk R2 supaya 3 ini berubah menjadi 1, kita kalikan baris kedua itu dengan sepertiga sehingga hasil di sini menjadi 1. Kemudian untuk R1 nya kita tambah dengan R2, dan untuk R2 nya kita R3 dikurangi 4 R2 sehingga mendapatkan menghabisi daerah sini, kemudian 4 nya juga hilang. Nah, kemudian untuk supaya 5 nya ini menjadi 1, kita R3 dikali dengan 1/5 sehingga menjadi 1. Kemudian supaya min 1 ini hilang, R1 dikurangi R3, dan untuk baris kedua R2 itu R2 ditambah dengan R1 sehingga kita telah mendapatkan SB aksen inverse-nya. Setelah SB aksen inverse-nya diketahui, maka kita tinggal substitusikan ke dalam sini sehingga hasil dari MB garis atas B aksen ID sama dengan matriks ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian untuk yang kedua, untuk MB aksen B ID sama dengan SB inverse SB aksen. Nah, karena kita juga belum ketahui SB inverse-nya, maka kita gunakan juga kita juga cari SB inverse-nya dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, untuk R1-nya supaya ini menjadi 1, jadi kita R1 dikali dengan 1/3 sehingga menjadi 3-nya menjadi 1. Kemudian untuk R2-nya ini R2 ditambah 2 R1, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini seperti eliminasi Gauss-Jordan biasa, bisa dilihat sendiri. Nah, sehingga pada akhirnya kita dapat untuk SB inverse-nya. Kemudian tinggal disubstitusikan ke dalam sini sehingga mendapatkan nilai dari MB aksen garis atas B ID. Kemudian setelah kita dapatkan MB garis atas B aksen ID dan juga kita telah mendapatkan matriks dari MB aksen garis atas B ID, maka kita tinggal substitusikan saja ke dalam sini sehingga kita tinggal menggunakan perkalian matriks biasa. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi ini cuma perkalian matriks biasa sehingga mendapatkan matriks identitas dari identitasnya dari sini. Jadi ini kali ini, kemudian ini dikali dengan ini, kemudian ini kalian ini mendapatkan 1 untuk A11, kemudian ini untuk A22, untuk A12, ini untuk A13, kemudian ini untuk A21, ini untuk A22, ini untuk A23,
kemudian ini untuk A31, ini untuk A32, kemudian ini untuk A33, sehingga didapatkan bahwa ketika MB dikali garis MB garis atas B aksen ID dikali dengan MB aksen D ID itu ketika dikalikan maka mendapatkan matriks identitas. Jadi itulah pembuktian dari soal ini. Jadi MB aksen B dikali ID dikali MB garis atas B aksen ID sama dengan matriks identitasnya. Jadi ini memenuhi. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menyimak. Saya tutup ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.